Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran tema yang ke-6, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga, berkaitan dengan bagaimana kita menggali informasi dari teks yang ada. Nah, sebelum belajar, jangan lupa terlebih dahulu berdoa agar nanti yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta silakan klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi kita semua atau teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Oke, langsung saja kita akan belajar berkaitan dengan menggali informasi. Di sini sudah disajikan sebuah teks yang berisi dari 2 paragraf, di mana dia berkaitan dengan sebuah bacaan, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda yang di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah, itu merupakan dua paragraf dalam sebuah teks. Nah, bagaimana kita akan menggali informasi dari yang ada? Maka kita yang pertama dan wajib harus dilakukan adalah membaca. Bayangkan saja ketika kalian tidak membaca, maka kita tidak akan mendapatkan informasi apapun dari bacaan yang ditampilkan. Jadi langkah pertama adalah kita harus wajib membaca. Itu wajib. Apalagi ketika kita disajikan sebuah teks bacaan berkaitan dengan untuk mengerjakan soal, maka kita membaca terlebih dahulu agar nanti ketika mengerjakan kita tahu apa yang ditanyakan. Nah, terlepas dari hal tersebut, ada beberapa hal yang juga dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat tanya. Jadi kita menyusun beberapa pertanyaan berkaitan dengan teks yang ada. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Jadi kita juga bisa menggunakan pemilahan menggunakan kalimat utama. Mana sih kalimat utama, mana sih kalimat penjelas. Selanjutnya yang ketiga adalah pokok pikiran dalam teks terkait. Yang keempat, membuat pernyataan berdasarkan teks terkait atau mencatat hal-hal penting. Dan yang terakhir adalah belajar menyimpulkan. Nah, itu merupakan bagian-bagian atau langkah-langkahnya. Kita langsung saja mencoba menggunakan kalimat tanya. Menggunakan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Dari paragraf yang pertama tadi, kita coba lagi. Nah, kita kupas menjadi beberapa pertanyaan. Yang pertama, benda di sekitar kita dapat digolongkan menjadi berapa? Nah, ketika kita membaca teks tadi, kita tahu bahwa benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Dengan demikian, secara tidak langsung, kita akan mendapatkan informasi dari jawaban pertanyaan yang telah kita buat. Yang kedua, misal, apakah sifat dari masing-masing golongan benda sama? Nah, ternyata di situ juga ada ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Jadi, membuat pertanyaan itu fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi dari paragraf yang disajikan. Selanjutnya adalah menentukan kalimat utama. Dalam setiap paragraf perlu diingat ada satu kalimat utama yang biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ketika di awal paragraf, sebagai contoh di situ ada benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Itu merupakan kalimat utama, sedangkan sisanya adalah kalimat penjelas.
seperti ketiganya memiliki sifat yang berbeda, mengapa kamu harus mengetahui sifat-sifat benda, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah ide dari paragraf tersebut menceritakan tentang apa. Jadi paragraf tersebut secara keseluruhan menceritakan tentang apa. Nah, di paragraf pertama tadi itu menceritakan tentang penggolongan benda. Jadi ketika disajikan paragraf, maka kita tadi bisa menggunakan kalimat tanya, bisa menentukan kalimat utamanya, bisa juga menentukan pokok pikirannya. Selanjutnya kita membuat pernyataan atau mencatat hal-hal penting. Dari bacaan yang ada, misalnya di sini salah satu wujud benda adalah padat, dan seterusnya hingga melipat atau menjebek. Nah, membuat pernyataan, kita buat pernyataan di situ. Oh, ternyata benda padat yang ada di sekitar kita dapat dirubah nih dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Terus kita tulis nih hal-hal pentingnya apa nih, ya, berkaitan dengan apa yang ada di paragraf tersebut. Nah, itu juga bisa. Biasanya kan ada istilah-istilah yang mungkin kalian tidak tahu, itu bisa ditulis. Itu berkaitan nanti dengan informasi-informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Jadi semua hal tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan kita menggali informasi dari teks yang ada, bukan menambah kesulitan, tapi mempermudah kita untuk memahami bacaan yang disajikan. Oke. Dan yang terakhir adalah langkah terakhir, yaitu kita belajar membuat kesimpulan. Nah, salah satu hal yang kita harus lakukan adalah menyimpulkan dari bacaan yang kita baca. Jadi kita harus tahu nih ketika membaca, jangan asal membaca tapi tidak tahu materi apa yang disampaikan atau dalam bacaan tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.